Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas evaluasi kampanye PR. Di sini kami berdua yaitu Ilham Bintang Fareza dan saya Resal Diasa. Materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi kampanye. Yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi adalah pengukuran-pengukuran terhadap keberhasilan sebuah organisasi dalam menyebarkan pesan-pesan yang direncanakan kepada publik yang ditargetkan melalui kegiatan spesifik untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan menurut Parson tahun 2003. Kemudian pengertian dari evaluasi kehumasan menurut Scott yaitu berkaitan dengan penilaian suatu program kehumasan apakah sudah berhasil atau belum. Apakah kriteria untuk menilai program kehumasan sudah berhasil atau masih harus diperbaiki? Karena masih banyak yang beranggapan bahwa keberhasilan program humas hanya dilihat dari jumlah penghargaan atau pujian yang diterima bagian humas. Kemudian materi selanjutnya yaitu alasan membuat evaluasi kampanye PR. Ciri pada tahun 2000, yaitu pakar kampanye Inggris, mengungkapkan 5 alasan penting lainnya mengapa evaluasi perlu dilaksanakan. Yang pertama yaitu evaluasi dapat memfokuskan usaha yang dilakukan. Jika tahu bahwa Anda akan dinilai berdasarkan kriteria tertentu, maka akan lebih memfokuskan usaha pada hal-hal yang menjadi prioritas pencapaian tujuan Anda. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi menunjukkan keefektifan pelaksanaan kampanye dalam merancang dan mengimplementasikan programnya. Jadi apabila dalam suatu program kampanye Anda berhasil menunjukkan keefektifan kerja, maka itu akan meningkatkan kredibilitas Anda sebagai pelaksana kampanye. Yang ketiga yaitu memastikan efisiensi biaya. Kampanye selalu melibatkan biaya yang besar dan penyelenggara kampanye tidak ingin dana dan biaya lain terburu sia-sia. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi membantu pelaksana untuk menetapkan tujuan secara realistis, jelas, dan terarah. Karena di sini berbagai relevan akan dengan cepat diidentifikasi dan langsung disingkirkan. Kemudian materi yang kelima yaitu bantu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pelaksanaan kampanye. Dalam hal ini, pelaksana kampanye dapat mempertanggungjawabkan segala kebijakan, tindakan bahkan rancangan kampanye yang telah dibuat selamanya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tingkatan evaluasi kampanye PR. Di sini terdapat 4 tingkatan yaitu yang pertama tingkatan kampanye. Pada tingkat kampanye ini kita akan mengetahui apakah khalayak sasaran terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan atau tidak. Dengan demikian, pertanyaan pokok untuk evaluasi level ini adalah apakah kampanye yang dilakukan dapat menjangkau khalayak sasaran yang ditetapkan dan apakah khalayak memberi perhatian pada kampanye tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tingkatan sikap. Pada tingkatan sikap, evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei atau uji sederhana. Metode survei digunakan untuk sampel dalam jumlah besar, sementara tes sederhana umumnya digunakan untuk kelompok sasaran yang terbatas. Kemudian yang ketiga yaitu tingkatan perilaku. Para ahli kampanye memandang tingkatan perilaku sebagai level yang paling penting dalam kebanyakan evaluasi kampanye. Sayangnya, jenis evaluasi ini sering diabaikan atau dilakukan sekedarnya dengan mengamati realitas permukaan. Kemudian yang terakhir yaitu tingkatan masalah. Level evaluasi yang terakhir yaitu tingkatan masalah, dan di tingkat ini evaluasi dapat dilakukan dengan mudah atau sebaliknya sangat sulit dan memakan waktu lama. Masalah di sini diartikan sebagai kesenjangan antara kenyataan dengan harapan atau dengan yang seharusnya terjadi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi kampanye PR yang akan dijelaskan oleh Ilham Bintang. Dan dipersilakan. Oke, jenis-jenis evaluasi kampanye. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah fase evaluasi yang menyampaikan dan membantu untuk memandu, memvalidasi semua elemen
Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai kekuatan dan kelemahan materi dan strategi yang digunakan sebelum atau selama pelaksanaan kampanye. Yang kedua, ada evaluasi proses. Evaluasi proses adalah evaluasi untuk menilai sejauh mana elemen-elemen yang telah dirancang pada perencanaan diimplementasikan dan cara-cara program kampanye yang dapat dikembangkan untuk menjelaskan perancang dan pelaksanaan kampanye. Terus yang ketiga ada evaluasi efek. Evaluasi efek dilakukan untuk menilai hasil kampanye. Tujuan dari evaluasi efek adalah untuk menentukan efektivitas sebuah kampanye secara keseluruhan. Selain itu, evaluasi ini dapat berupa pengukuran efek dan hasil langsung kampanye. Terus ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak adalah evaluasi yang mengukur perubahan pada kelompok tertentu atau hasil jangka lama yang tercapai sebagai akibat efek keseluruhan kampanye pada perilaku individu dan ketahanan perilaku individu tersebut. Materi yang kelima adalah menyimpulkan hasil evaluasi. Pada tahap ini, kita tidak boleh terburu-buru dan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa kampanye telah mencapai tujuan. Pernyataan yang bersifat memastikan ini umumnya dihindari oleh para evaluator kampanye. Apa yang bisa dilakukan adalah membuat kesimpulan yang bersifat probabilis. Jadi, cukup tegaskan saja bahwa media yang digunakan kemungkinan besar sudah sesuai. Para peneliti kampanye telah mengidentifikasi beberapa situasi umum yang sering terjadi pada saat evaluasi. Pertama adalah keadaan di mana evaluasi terhadap efek yang diharapkan tercapai, kecuali pada tingkat masalah. Kedua, ketika kampanye tampak efektif pada semua level, namun ternyata perilaku khalayak tidak berubah. Dan yang ketiga, terjadi ketika kampanye yang dilakukan memperlihatkan keefektifannya, tapi faktor eksternal tersebut membuat masalah semakin senjang atau meningkat. Bila kita menemukan kampanye yang dilakukan cenderung efektif, maka kita semakin yakin dengan ketepatan strategi kampanye yang dipilih, sebaiknya hasil evaluasi menunjukkan kecenderungan tidak efektif, maka tidak mendapat pelajaran yang berharga. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.